Identitas pemalak di Muara Enim yang viral di media sosial terkuak. Seorang juru tambal ban kantongi kartu LSM. Densus 88 Polri tangkap mantan petinggi FPI Munarman di Tangerang Selatan. Kronologi pria paruh baya disiram air keras, pelaku sempat pura-pura tanya tempat jual batu bata. Tangis keluarga pecah saat jenazah Kepala BIN Papua Gusti Putudani tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Halo pemirsa Tribun Sumsel Video, senang sekali rasanya kita berjumpa kembali dalam program acara 48 jam bersama saya Isratna yang akan menyajikan rangkuman informasi kriminal di Sumatera Selatan dan sejumlah informasi viral ter-up-to-date. Informasi pertama hari ini kami hadirkan dari Muara Enim, Sumatera Selatan. Aksi meresahkan dari para tukang pungut liar alias pungli memang benar-benar harus ditindak tegas tanpa ampun. Kali ini setelah korban pungli melapor ke polisi, tim Raja Wali Polres Muara Enim bersama tim Trabas Polsek Gunung Megang berhasil menangkap pelaku pemerasan pungli yang sering meresahkan para pengemudi mobil plat luar Sumatera Selatan bernama Meliadi. Hanya butuh waktu kurang dari 1 kali 24 jam, tim Raja Wali Polres Muara Enim bersama tim Trabas Polsek Gunung Megang berhasil menangkap Meliadi, pelaku pemerasan pungutan liar di siang hari kepada sopir mobil plat luar Sumsel yang viral di media sosial di Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim pada Senin 26 April 2021. Pada video yang viral pada Sabtu 24 April 2021 memperlihatkan pelaku yang menggunakan sepeda motor bebek warna biru mengejar salah satu truk di Jalan Negara dalam area Kecamatan Belimbing dan meminta uang kepada sopirnya. Korban yang tidak senang langsung melapor, maka keesokan harinya tim Raja Wali Polres Muara Enim dibantu tim Trabas Polsek Gunung Megang turun ke lokasi dan berhasil menangkap tersangka. Kapolres Muara Enim AKBP Dani Sianipar melalui Wakapolres Muara Enim Kompol Agung Aditya Pranata mengatakan bahwa penangkapan tersangka berawal dari viralnya video penodongan terhadap sopir truk yang dilakukan oleh tersangka di wilayah Kecamatan Belimbing. Oleh tim Raja Wali Polres Muara Enim gabungan dengan tim Trabas dari Polsek Gunung Megang dengan bibir 20.000. Ini merupakan satu wujud pelayanan kami kepada masyarakat melalui media sosial, memberikan pelayanan prima sehingga kurang dari 24 jam kita bisa mengamankan pelaku dan kita bisa menjawab tantangan yang diberikan masyarakat untuk memberikan kepercayaan terhadap kinerja Polri. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari medsos, yang kedua ini ditangkap pada saat tersangka ini inisial M melakukan aksinya dan anggota kita sudah standby di belakangnya. Terhadap kejadian yang pertama tadi, ini sedang kita kembangkan di Lampung sana untuk korbannya, dan yang ini langsung ditangkap anggota kita tim Raja Wali gabungan dengan tim Trabas. Lokasi penangkapan, Bang? Lokasi penangkapannya di Simpang Niru, ya, dekat Rambang Gangku. Modusnya di depan dia sendiri atau berkelompok? Untuk sementara kemarin yang ditangkap modusnya sendiri, dia lakukan sendiri. Nanti akan dikembangkan lagi apakah target pelaku sendiri, Bang, itu seluruh mobil atau mobil bak angkutan? Kalau kita lihat dari ininya pelat luar yang diutamakan dia, mobil yang mengangkut, yang ada angkutannya. Untuk satu mobil dipakai berapa, Bang, oleh pelaku? Bervariasi. Yang kita dapatkan di sini 20.000. Yang dilakukan oleh tersangka M ini melalui media sosial Instagram dengan nama Instagram itu Muara Enim Terkini dan Palembang 86. Nanti akan saya share ke rekan-rekan media video tersebut, mungkin bisa dilihat juga bahwa memang tersangka ini melakukan aksi dengan ancaman menggunakan pisau. Ya, itu media dia yang dia lakukan untuk melakukan pemerasan. Kemudian keterangan dari tersangka juga itu sudah lumayan banyak korbannya, bervariasi, mau dari mobil angkutan atau truk, mungkin mobil Pertamina. Namun demikian yang berani melaporkan baru seorang yang kemarin. Akhirnya kami langsung dapat informasinya, langsung kami lanjuti
Dan alhamdulillah dalam kurang waktu 24 jam kami berhasil mengamankan tersangka. Inilah suatu wujud pelayanan kami kepada masyarakat. Dan memang pada saat diamankan, pas kami geledah itu ditemukan pirek yang berisi diduga narkotika jenis sabu. Pasal yang dikenakan sendiri bang pada pelaku? Pasal yang dikenakan adalah pasal 368 KUH pidana dengan ancaman hukuman minimal 9 tahun penjara. Terus tak berubah profesi dong. Iya, lah berapa? Tidak, dia kan ngakunya bang tampal ban bang. Karena sepi job tampal ban, jadi dia malah bang. Alasan kau ngomong sama sopir untuk apa minta duit itu? Ongkos ini transport pagi-pagi kan matang naba dulu, baru naba tapal ban, kalau tapal ban sepi baru Malah mau keluar baru diminta duit. Iya, ngomong sama sopir tuh kayak mana kalau minta duit? Alasannya untuk apa? Keamanan apa maksudnya? Bagi makan, Bagi makan. Iya. Duit keamanan apa? bagi makan, bagi rezeki. Aman malah, bukan rugi rezeki. Lah berapa lama kok ini? Nanti lihat aja di Baru. video yang viral itu, ada kok dia ngajak pakai pisau. Ya, lah berapa lama? Baru itu berapa? Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan? Kalau bulan puasa nih bagi takjil. Ya. Ya mang, lah berapa lama kok mang? 2 bulan kurang lebih kalau. 2 bulan. Baca 5 juta. Hah? Berapa? 80, 70. 300 tadi? Angin-anginan. Uji 30 jadilah dapat duit rokok sama duit minyak. Iya, itu bukan tiap seluruh mobil langsung kasih tarif tidak, seikhlas aja. Yang kemarin 20.000 diambil. Ada ngancam enggak, Pak? Nanti Ngancam. Itu lading tuh? Tadi apa? itulah dengan Eka coba. Oh sama Eka lah? Kau berdua. Bukan, itu pisau kawan dia minta bikin berangkel. Oh. Ini ada bom pirek itu. Pakai narkoba juga ya? Buat itu. Iya. Hasil itu kau Hasil itu buat itu. Beli. Beli juga ya, narkoba? Iya. Ya, caknya. Dalam sehari berapa gitu? Ya, ada kawan. Memang Iya. gawe kamu itulah. Itu ada kartu apa tadi? Kawan itu. Awalnya coba-coba, Oh, coba-coba. terus kerenaan. Oh. Mana ya 30.000 stop? Kalau dapat rokok minyak udah stop Pak. Aku bukan ngantar Pak sebelumnya. Macet deh. Nampal ban. Nempel bang. Macet, ini Macet aja. Pemirsa, Densus 88 Anti Teror Polri menangkap mantan petinggi organisasi masyarakat Front Pembela Islam Munarman. Ia ditangkap di kediamannya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Munarman ditangkap di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa 24 April 2021. Namun Yusri tak menjelaskan secara terperinci terkait penangkapan Munarman tersebut. Saat ini tim Densus 88 akan melakukan penggeledahan di kawasan Petamburan, Jakarta Barat. Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Ahmad Ramadan mengungkapkan bahwa Munarman ditangkap pada pukul 15.00 oleh tim Densus 88. Ahmad menuturkan Munarman diduga terlibat dalam aksi pembaitan di UIN Jakarta, Medan juga Makassar, Sulawesi Selatan. Bayat itu juga diduga terkait menggalang dukungan simpatisan ISIS di Indonesia. Munarman disebutkan dibawa aparat kepolisian ke Mapolda Metro Jaya. Ex kuasa hukum Front Pembela Islam Aziz Yanuar menegaskan Munarman tidak pernah mendukung aksi terorisme. Terkait dugaan baiat yang dilakukan Munarman di 3 kota berbeda, Aziz menjelaskan bahwa Munarman hanya memberikan ceramah biasa. Saat memberikan ceramah, Munarman justru mengajak masyarakat untuk tidak melakukan aksi terorisme. Aziz pun menilai penangkapan Munarman terlalu prematur dan merupakan bentuk fitnah dari kepolisian. Kepada personil Densus yang saat ini sedang melaksanakan penggeledahan di bekas kantor FPI. Jadi ini kita turunkan kurang lebih 60 personil TNI Polri, 30 dari Polri dan 30 dari TNI, sama-sama kita membackup pelaksanaan tugas daripada Densus yang saat ini sedang melaksanakan penggeledahan. Tentang penangkapan tadi dilaksanakan di Tangerang Selatan ya, terkait dengan undang-undang terorisme, informasi terkait dengan jaringan ISIS. Sejauh ini ada barang bukti apa Pak? Nah ini kan baru saja dimulai penggeledahannya. Nanti setelah selesai penggeledahan kita akan sampaikan lebih lanjut. Di lokasi ada siapa Pak?
Gimana? Kosong. Ya, oleh karena kita panggil ketua RW, ketua RT untuk sama-sama mendampingi penggeledahan. Oke. Terima kasih Pak Kapolres. Ya, yang pertama kita sangat sesalkan karena beliau sebenarnya dipanggil patut saja pasti akan datang. Ya. Kemudian upaya-upayanya ini banyak yang melanggar ketentuan hukum itu sendiri, yaitu pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 5 tahun 2018, yaitu tidak memperhatikan dan mengabaikan hak asasi dari tersangka ya dalam hal ini. Karena diseret-seret terus sampai tidak sempat mengenakan alas kaki dan tidak didampingi oleh kuasa hukum. Itu kan hak asasi manusia. Iya, berarti tidak diprokes kan. Kayak itu tadi, itu juga melanggar ketentuan kan, ketentuan HAM ya, seperti itu kan. Sampai ditutup matanya gitu kan, seperti itu. Itu yang kita sangat sesalkan. Ada polisi kenapa Bang sampai ditutup seperti itu? Oh, belum tahu. Kita kan belum ada komunikasi lebih lanjut terkait hal tersebut. Mungkin setelah penangkapan atau setelah melakukan dibawa ke sana, kuasa hukum bisa sempat belum, makanya tadi saya permasalahkan ya. Dia tidak bisa didampingi oleh kuasa hukum seperti itu, padahal ancaman hukumannya saya baca itu di atas 5 tahun. Itu kan bertentangan dengan KUHP pasal 54, 55 dan 56. Pasal berapa Bang yang disangkakan? Undang-undang terorisme banyak pasalnya, ntar saya agak lupa ya. Nanti saya coba. Nah, tapi sampai sekarang tersangka, tapi penetapan tersangkanya itu tanggalnya itu 20, katanya sudah dikirimkan melalui pos, tapi pihak keluarga belum pernah menerima. Yang jelas Munarman dan FPI termasuk Habib Rizik sangat menolak keras ya segala bentuk tindak terorisme dan upaya-upaya terkait tersebut. Makar, kemudian upaya perlawanan terhadap pemerintah yang sah sangat ditolak. Itulah kenapa Pak Munarman dalam acara seminar yang dimaksud yang ada baiat tadi itu menegaskan di situ bahwa kita tidak boleh terpancing oleh situs-situs yang mengajak untuk berjihad apa segala macam. Itu tidak bisa kita telan mentah-mentah, dan kita harus selektif karena ini merupakan jebakan dan ini tidak sesuai dengan ajaran agama itu sendiri. Di Makassar juga Pak Munarman diundang untuk acara seminar. Masalah setelah itu pihak yang undang itu melakukan bayar segala macam, masa dituduhkan ke Pak Munarman? Kan nggak fair lah. Pelaku pakai modus pura-pura bertanya tempat jual batu bata, seorang pria paruh baya jadi korban penyiraman air keras. Perasaan trauma masih begitu dirasa keluarga Aminuddin, warga Sugiwaras, Lorong Mangga 3, RT 4, RW 1, Kelurahan Talang Jambi, Kecamatan Sukarami, Palembang. Betapa tidak, Aminuddin jadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal persis di depan rumahnya. Bahkan pelaku juga nekat menusuk M. Robani, anak Aminuddin yang refleks berusaha mengejar pelaku setelah melihat ayahnya kesakitan usai disiram air keras. Novita, anak kandung Aminuddin, mengatakan mereka sampai tak bisa tidur setelah peristiwa mengejutkan itu terjadi. Novita bahkan tak kuasa menahan tangis saat menceritakan tindak kejahatan yang dialami ayah dan kakak tertuanya tersebut. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 25 April 2021 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Baru ayah keluar, dia nanya modus-modus nanya di mana tempat jualan ini. Ayah tunjukin, pas ayah tutup pagar, mungkin disiramnya sama keparah itu. Ayah langsung teriak, kakak langsung keluar ngejar pelaku, duel lah sama pelaku di depan sana. Depan jalan. Iya, di depan jalan. Kakak ditusuk di sebelah sini pinggang. Tapi motor pelaku ini berhasil dibawa sama kakak. Motor apa? Motor Yamaha Mio.
Bapak luka bakar di mana? Di seluruh wajah. Sama di Terus sini. Mbak yang bantu? Apa yang langkah Mbak Tidak. bantu? Langsung ini kami langsung ngambil air di belakang, langsung disiram. Ini sama warga juga disiram langsung wajahnya. Terus langsung lapor ke polisi. Aku langsung nelpon ini 110. Jadi Bapak cuma rasa kesakitan menjerit. Sakitan menjerit-jerit Pak dia Pak. Langsung dibawa warga ke rumah sakit umum. Berarti posisi Bapak sama Kakak lagi dirawat di rumah sakit sekarang? Iya, lagi di rumah sakit sekarang. Terus ada robek yang Kakak kena tusuk itu? Belum lihatnya, tapi Kakak kesakitan di sana. Sakitan ya? Ada teror namanya kalau ada musuh? Belum, tidak pernah ada teror apapun. Jadi sama sekali tidak tahu permasalahan. Tidak tahu permasalahannya apapun. Pelaku juga nggak kenal. Tidak tahu, tidak kenal. Diperkirakan orang berapa? Diperkirakan orang 3 atau orang 4, motor 2 mungkin yang dapat 1. Kedatangan jenazah Kepala BIN Daerah Papua Majen Anumerta TNI I Gusti Putu Dani Karyanugraha di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin 26 April 2021 petang disambut dengan tangisan histeris dari keluarga. Majen Anumerta I Gusti Putu Dani Nugraha Karya gugur karena ditembak kelompok kriminal bersenjata KKB Papua di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada Minggu 25 April 2021. Jenazah datang dengan pengawalan penuh sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Jenazah langsung dibawa ke Human Remains Transit Lounge atau terminal kargo jenazah disambut isak tangis keluarga. Setibanya di sana, peti mati jenazah dimasukkan ke dalam ruangan terbatas dan untuk ditunjukkan kepada keluarga. Hadir pula para petinggi TNI seperti Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto ikut menyambut kedatangan jenazah. Upacara pengantar jenazah dipimpin langsung oleh Pangdam Jaya Jayakarta, Majen TNI Dudung Abdurrahman diiringi tabuhan drum sebagai tanda penghormatan. Dari informasi yang didapatkan di lapangan, jenazah langsung dibawa ke Balai Komando Kopassus untuk kemudian disemayamkan. Sementara upacara pengantenan akan dilaksanakan di krematorium kawasan Cibinong pada Selasa 27 April 2021. Diketahui Majen Anumerta I Gusti Putu Dani Nugraha Karya gugur karena ditembak kelompok kriminal bersenjata KKB Papua di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak pada Minggu 25 April 2021. Dia tewas setelah ditembak di bagian kepalanya saat almarhum tengah meninjau lokasi pembakaran yang dilakukan KKB Papua di Kampung Dambet. Itu dia tadi saudara beberapa informasi kriminal dan viral yang berhasil kami rangkum untuk Anda saksikan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program acara 48 jam hanya di channel YouTube Tribun Sumsel karena kami akan terus mengupdate informasi kriminal di wilayah Sumatera Selatan. Saya Isratna beserta kerabat kerja pamit undur diri dari hadapan Anda, bahas tuntas tindak kriminalitas. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.